Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Jenis pekerjaan berdasarkan wujudnya. Yang pertama, jenis pekerjaan menghasilkan barang. Artinya, pekerjaan yang menghasilkan suatu barang untuk digunakan orang lain. Contohnya petani menghasilkan padi, nelayan menghasilkan ikan. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Artinya, pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, seorang penyanyi. Ini suaranya bisa dinikmati orang lain. Guru dapat mendidik menjadi siswa menjadi pandai. Berdasarkan kondisi alam. Yang pertama yaitu kondisi alam pedesaan. Misalnya petani, peternak, pekerja tambang. Contohnya tambang emas di Cikotok, Jawa Barat. Kemudian berdasarkan kondisi alam yang kedua yaitu perkotaan. Contohnya perdagangan, bidang industri, bidang jasa. Antara lain yaitu bisa dokter, bisa pengacara, atau usaha warung toko. Yang ketiga, kondisi alam berupa pantai. Yang dapat diusahakan adalah pengusaha tambak, pembuat garam, pengelola angkutan penyeberangan, dan yang lainnya. Kegiatan ekonomi, coba kamu perhatikan gambar di situ, adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ada pedagang. Kegiatan-kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu produksi. Kalian amati, produksi ialah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Menyalurkan dari produsen ke konsumen. Bisa menggunakan alat-alat angkutan untuk menarik barang. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi konsumsi. Apa itu? Yaitu kita itu menggunakan atau manusia menggunakan dan menghabiskan barang dan jasa. Itu artinya konsumsi. Lalu untuk produsen. Produsen itu artinya adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kalau distributor itu artinya orang yang melakukan kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi bisa disebut dengan distributor. Yang ketiga, konsumen.
artinya orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan nama lain konsumen. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3. Di antaranya yaitu pedagang besar yang disebut juga dengan grosir. Artinya, distributor yang membeli barang dalam jumlah besar. Jadi dalam jumlah besar, ya anak-anak ya. Langsung dari produsen, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Berikutnya yang kedua, pedagang kecil. Istilahnya bisa kita menyebut retail. Apa itu? Artinya distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu. Jadi kalau tadi grosir dalam jumlah besar, kalau retail atau pedagang kecil ini adalah membeli dalam jumlah tertentu dari pedagang besar, kemudian menjualnya pada konsumen secara eceran. Yang ketiga, yaitu perantara, yaitu distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab atas kondisi barang yang diperjualbelikan. Jadi distributor untuk perantara ini hanya mempertemukan saja antara penjual dengan pembeli. Barang-barang hasil produksi dapat dibedakan menjadi, perhatikan gambar yang tertera di situ anak-anak. Barang antara. Apa itu barang antara? Barang yang digunakan untuk menghasilkan barang yang lain. Contohnya misalnya gandum atau benang. Karena nanti bisa diolah menjadi yang lain. Kemudian yang kedua adalah barang akhir. Artinya barang yang siap dikonsumsi. Jadi kita bisa menggunakan barang akhir, contohnya roti bisa kita makan, pakaian bisa kita pakai untuk kegiatan memakai pakaian. Itu artinya barang akhir. Udah tahu ya barang antara dan barang akhir?